Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu pada malam hari ini adalah seorang artis yang juga sering membintangi film horor dan merasakan aura-aura mistis. Sangat sensitif. Betul begitu ya, Vitalia Session? Ya, Oke. betul. Boleh diceritain nggak ke kita semua, Vita? Sesensitif apa punya pengalaman? Aku sih kalau lihat secara langsung ya, mudah-mudahan sih nggak jangan sampai gitu. Tapi kalau untuk ngerasain ada hal yang gaib atau nggak enak itu aku emang bisa berasa. Jadi cukup peka gitu ya. Oke, informasi yang saya punya katanya kamu pernah dikasih tahu orang bahwa ada sosok yang mengikuti kamu gitu. Iya, itu katanya khodam ya. Aku nggak ngerti ya. Jadi katanya ada turunan, katanya punya nggak tahu deh ilmu turunan atau apa, nggak ngerti. Yang di belakang aku tuh katanya Prabu Siliwangi katanya. Tapi kan aku walau-walam ya, gitu kayak gitu-gituan sih, aku kembali lagi sama yang di atas. Tapi kamu sendiri orangnya percaya nggak sih? Ya percayanya ada makhluk gaib ya pasti percaya. Pernah melihat? Itu dia tadi aku bilang kalau melihat Enggak jangan ya? sampai. Belum pernah mudah-mudahan ya. Iya. Oke. Kalau mimpi ya sering. Tapi nanti kalau langsung nggak. malam hari ini yang akan hadir di sini adalah partisipan kita. Dia mengaku memiliki banyak jimat dalam tubuhnya. Malam hari ini kami akan hadirkan dengan nama samaran. Kami persilahkan Ipung. Silakan. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Ipung. Iya, Informasi yang saya dapat Anda punya banyak jimat, betul ya? betul. Dan juga punya ilmu gitu. Iya. Ilmu apa yang Anda miliki? Yang saya miliki pertama di sini untuk kebal, tapi itu nggak terlalu saya prioritaskan. Karena yang diprioritaskan di sini adalah hipnoterapi. Karena saya di sini bekerja sebagai sales, di mana kita cari uang sebanyak-banyaknya hipnotis orang supaya bisa beli produk kita. Yang kedua, Oke. kita guna-guna atau kita bikin orang yang nggak kita suka itu semau kita. Diguna-guna. Betul. Oke. Dan Anda juga punya jimat katanya. Iya. Jimatnya apa ya? Kalau keris, kebetulan langsung saya tanam badan. Mungkin di sini karena kita kalau di perguruan itu kebanyakan bukan yang namanya teori, tapi langsung praktek. Gitu. Apa lagi? Karena kita nggak dipamer-pamerin ke semua orang, langsung kita tanam badan. Selain keris? Selain keris, kita juga ada dari salah satu daerah. Kita ada warisan juga dari luhur. Itu namanya primbon, seperti buku. Buku itu ajarannya itu segala ada, cuma memakai yang namanya bahasa-bahasa keraton. Seperti itu. Oke. Tujuan Anda malam hari ini datang ke sini? Tujuan saya di sini saya mencari pencerahan, gimana saya bisa hilangin itu semua, termasuk yang di badan saya. Karena saya pengen hidup normal lagi, seperti sedia kala, layaknya orang-orang. Karena saya di sini semakin lama semakin tua, dan di sini pun saya juga nggak mau yang namanya meninggal itu sakaratul maut susah. Oke. Sebaiknya Anda langsung cerita ke teman kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ipung, pria yang terlahir pada tanggal 21 bulan 7 tahun 96. Dia tinggal di rumah nomor 57. Saya melihat dia mewarisi ilmu gaib
gaib Ipung. Baik, saya akan mulai. Halo, Selamat malam, Roy. selamat malam. Selamat malam semua. Silakan duduk. Baik, bernama Ipung, tanggal lahir 21 bulan 7 tahun 96. Iya, betul. Kemudian nomor rumahnya 57. Betul. Iya, Roy, dan ini katanya benar Anda adalah orang yang memiliki jimat ditanam keris di badan, lalu juga suka mengguna-guna orang lain dengan Betul. ilmu kebal dan juga ilmu-ilmu lain yang Anda miliki, betul ya? Betul. Iya. Silakan, Roy. Jadi saya lihat kamu membalas dendamnya dengan ilmu-ilmu kebal, ilmu santet, dan pokoknya membalaskan dendamnya dengan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu gaib. Itu yang paling dasar sekali saya ngelihat di sini sebenarnya ada sosok, ya kain kafan sih, bentuk kain kafan, gitu. Kain kafan. Ritualnya menggunakan kain kafan ya. Betul. Wow, diapain kain kafannya? Jadi kalau untuk media sekarang ini, karena teknologi semakin canggih, kita nggak perlu yang namanya pakai foto, tapi kita bisa langsung di handphone, Langsung di handphone. menggunakan kain kafan. Kita mau masukin dia pakai yang namanya untuk jarum bentul, temiti, uang receh atau uang logam, atau yang namanya yang disebut uang kertas, bisa kita masukkan. Dibungkus kain kafan. Dibungkus kain kafan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu kita ritual, kita muti dulu sebelumnya, habis itu kita ritual, habis kita ritual, baru kita tanamkan ke orang itu. Ritual. Ritual. Ritualnya seperti apa ya? Ritualnya ini kejadian belum lama. Waktu itu masalah pekerjaan karena saya sakit hati juga. Kebetulan saudara saya sendiri juga. Saya ada masalah di pekerjaan saya ada masalah. Sehabis itu dia mempermainkan saya di tempat kerjaan, akhirnya saya tembak. Saya tembak, dia nembak balik ke saya. Dan akhirnya saya tembak balik lagi, baru dia minta maaf. Saya ada bukti. Karena saya sudah sembuh. Tembak. Maksudnya tembak apa sih, Roy? Tembak teluh gitu ya? Iya, betul. Kirim-kiriman. Oh, perang teluh gitu loh. Kirim-kiriman Yang ilmu. duluan kirim itu Duluan ngirim. masnya atau Saya duluan yang ngirim. Ngirim teluh, kemudian kirim balik lagi. Terus kemudian kirim balik lagi. Oke. Ini saya WA langsung ke dia. WhatsApp langsung. Saya mengakui saya kena sama dia. Akhirnya saya tembak balik. Akhirnya dia minta maaf. Boleh dilihat? Boleh saya lihat. Saya memakai gelang hitam. Gelang saya hitam. Dan akhirnya atas izin Yang Maha Kuasa hilang. Ini perang teluh ya? Iya. Perang santet lah ya? Perang santet. Jadi kau ngirimin, nggak terima, jadi kirim balik lagi, Kirim lagi. Saya tiba-tiba melihat gambaran ini loh. Sebentar, Sosok apa, Roy? kamu kalau ngejahatin orang sampai abis-abisan ya? Habis-habisan. Sampai orang meninggal, sampai seperti itu ya? Karena itu dulu sebelum saya memiliki seperti ini, orang tua saya tidak cerita satupun ke saya kalau dulu pernah yang namanya satu keluarga kita itu diteluk. Saya pikir, kenapa mereka bisa teluk saya? Tidak tega. Prinsip saya seperti dia. Saya bisa teluk orang dengan sifat seperti dia yang sama setelah meneluk saya. Jadi waktu kecil ada masalah sebelum orang tua saya ketemu. Jadi ibu saya itu disukai oleh seseorang. Disukai seseorang, akhirnya dapatlah ayah saya yang sekarang.
dapat ayah saya, ternyata pacarnya itu tidak terima. Akhirnya kita sekeluarga kena, yaitu waktu itu lidi keluar dari badan saya. Lidi, habis itu uang logam, sama uang 10 ribuan dulu yang gambarnya ibu-ibu. Oke, sehabis itu saya tahu semenjak saya mendalamkan ilmu ini. Saya mendalamkan ilmu ini, saya baca terawang masa lalu saya tanya orang tua saya apakah betul itu orang yang waktu itu neluk kita. Dia jawab, ya. Benar. Roy, Ya. ini apa ya? Ini sosok kepala yang dikorbankan. Jadinya apapun yang si Ipung lakukan ini bisa sampai putus-putusan semuanya. Jadi orang itu meninggal langsung. Ada yang bisa langsung gitu sebenarnya kalau iya serem banget, serem sih, lumayan serem. Maksud saya poin saya adalah si Ipung ini tuh kalau main teluh gak mikir-mikir gitu. Gak pikir panjang, Nggak pikir kalaupun panjang. harus menghilangkan nyawa orang. Betul sekali, tepat sekali. Jadi kalau ketika sudah hilang nyawanya, baru ngerasain loh kayak gitu. Itu sih saya rasain di Ipung ya, di mata kamu penuh dengan amarah dan kebencian si Ipung. Betul. Iya, betul sekali ya. Betul. Dendam banget ya. Dendam. Sebenarnya yang tadi Sorry. kamu ya boleh silakan. Potong boleh? Boleh Boleh. dong. Boleh minta Boleh. Minum. karena kayak nggak tahu agak berasa aja sih. Kamu pusing ya, sakit ya. Nggak, Boleh, agak tuh. berasa di punggungku berat ya. Agak berat aja, berat. Apa yang kamu lihat, Roy? Aku nggak tahu, Karena- cuma berasa berat aja. Iya. Saya ngelihat bentrokan energi antara si Ipung dengan bintang tamu kami hari ini. Dan. Nggak apa-apa tapi nggak sampai nanti mereka. Enggak sih, nggak apa-apa. Soalnya bau amis di sini juga. Bau darah. Kamu seneng banget sama darah seger ya? Iya. Diapain darahnya? Biasanya darah itu kita buat ritual. Kalau anak baru di perguruan kita, itu biasa kita bentuk. Ibarat kata itu perkenalan. Diseset gitu. Seset. Seset dulu, perkenalan. Baru habis itu kita iniin ke tangan. Balur. Darahnya. Darahnya. Itu sebagai tanda kalau kita sudah gabung di keperguruan dia. Seperti itu. Aduh. Kalau saya lihat kamu udah salah jalan banget. Saya pengen banget tinggalkan semua hal-hal yang berhubungan dengan kekuatan gaib yang bersifat kebal lah, apa dan segala macam. Kan kamu bisa meneluh. Berarti sebaliknya bisa menyembuhkan dong harusnya. Iya, betul. Ada dua jenis kan, teluh dan satunya lagi sembuhin. Nah, kalau kamu bisa meracik teluhan atau santet, artinya kau juga bisa nyembuhin. Kenapa nggak pilih yang nyembuhin? Nyembuhin orang Jadi yang untuk kena kebaikan teluh gitu atau ya? iya berbuat demi kebaikan. Jujur, saya di sini baik sama orang, tapi orang itu malah beranggapan lain. Iya. Malah saya dikucilkan, saya diejek-ejek. Itu yang buat saya marah. Mungkin saya marah seperti ini, saya diam. Tapi lihat nanti ke Diam depannya. tapi langsung. Saya menantang kamu misalnya bukan menantang, saya ingin mencoba apakah masih ada ilmunya. Berarti bisa dong ya dengan api ataupun baretan-baretan atau jarum atau kendi ataupun sesuatu itu. Oke, boleh. Masih ada ilmunya. Masih ada. Oh, tapi dengan satu syarat tidak melukai kamu dan tidak ini bukan ngetes ya. Mohon maaf banget, saya sangat menghargai orang, setiap orang saya selalu menghargai. Tapi saya ingin tahu seberapa jauh supaya saya bisa tahu gimana cara balikinnya gitu. Jadi seberapa jauh sih ilmu kamu ini biar kamu ilangin dendamnya. Kayak saya pengen banget ada apa aja yang kamu butuhin kira-kira misalnya.